Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya yang akan melaksanakan UTBK. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal, yang mana soal yang akan kita bahas di sini adalah soal TPS ya, soal TPS yang akan diujikan pada UTBK, yang mana di sini yang akan kita bahas adalah pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti kita akan bahas sekitar 20 soal ya. Dan kita akan mulai untuk soal yang pertama dulu. Nah, kita baca dulu soalnya. Nomor 1. Jika P adalah bilangan bulat positif genap yang mana dia habis dibagi dengan 3, 4, dan 5, maka berapakah nilai dari P min 11? Kayak gitu ya. Nah, kemudian opsinya di sini itu ada yaitu lebih dari 49, kemudian yang B lebih dari sama dengan 98, yang C lebih dari sama dengan 49, yang D lebih dari 98, dan yang E adalah lebih dari sama dengan 109 kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan soal yang seperti ini? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapakah nilai P yang diminta ya, yang sesuai dengan kategori atau yang dimaksud di situ ya. Jadi siapa sih P itu? P itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif dan juga nol. Dan di sana yang diminta adalah bilangan bulat positif. Oke ya. Kemudian dia juga ditambahin lagi, dia harus genap kayak gitu ya. Jadi yang ganjil dia nggak mau, maunya itu yang genap ya. Terus habis itu dia juga nggak sembarang bilangan bulat positif genap, tapi yang habis dibagi dengan 3, 4, dan 5. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bilangan-bilangan yang mana dia habis dibagi dengan 3, 4, dan 5? Ya berarti artinya kita harus mencari KPK antara 3, 4, dan 5 kayak gitu ya. Nah, kita cari dulu KPK-nya di sana antara 3, 4, dan 5. KPK-nya dari 3, 4, dan 5 itu siapa? Ya berarti artinya kita kalikan aja antara 3, 4, sama 5 ya. Kita kali aja semuanya gini. 3 kali 4 siapa? 12. Kemudian 12 dikalikan sama 5 berapa? 60. Nah, berarti artinya KPK antara 3, 4, dan 5 itu adalah 60. Jadi semua bilangan termasuk 60 itu sendiri ya, dan kelipatannya itu adalah bilangan-bilangan yang masuk ke dalam si P gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa P-nya, ya P-nya itu banyak, yang paling kecil nilainya adalah 60. Jadi P itu bisa 60, bisa habis itu siapa lagi 120, bisa siapa lagi 180, dan seterusnya kayak gitu ya. Pokoknya dia kelipatannya 60 gitu. Jadi kalau sudah ketemu si P-nya, nah, kita tulis dulu aja di sini kemungkinan dari P ya. Kemungkinan dari P itu bisa 60, habis itu kelipatannya 60 ya. Jadi ada 120, habis itu ada 180, ada berapa lagi? 240 dan seterusnya gitu ya. Jadi dia merupakan kelipatan dari 60. Nah, kemudian di sini itu kalau sudah ketemu, kita masukin P-nya nilainya ke dalam yang diminta di sini, yaitu berapakah nilai dari P min 11. Nah, kita masukin di situ P min 11 gini ya. Nah, P min 11-nya berapa? Ya berarti artinya kita ambil aja di sini yang nilainya paling kecil, yaitu siapa? 60. Nah, nanti nilai akhirnya itu adalah lebih dari sama dengan. Kenapa lebih dari sama dengan? Karena di sini kan kita punya banyak kemungkinan ya. Nah, jadi bisa yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini, dan seterusnya ya. Jadi dia kan lebih besar daripada yang 60 ya. Jadi di sini langsung aja kita tulis tandanya lebih dari sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena 60 sendiri kan dia ikut ya di situ ya. Ya, berarti di sini kita tuliskan 60 dikurangkan sama 11. Dan 60 kurangi 11 itu berapa? 49 gini ya. Dan ini jangan lupa tandanya adalah lebih besar sama dengan ya. Nah, sehingga jawabannya itu adalah yang mana? Kalau kita lihat pada opsinya, di sana itu jawabannya yang tepat adalah yang mana? Yang lebih dari sama dengan 49, yaitu jawabannya adalah yang C, kayak gitu ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soalnya yang nomor 4. Soalnya adalah jika P sama dengan 2K, maka berapakah nilai dari 5P plus 8K? Opsinya di sana ada 9, kemudian 9PK, 9P, 13PK, dan 21K. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mendapatkan nilai dari 5P plus 8K?
Nah, di sini itu ada dua kemungkinan sebenarnya ya. Jadi kita punya P yang nilainya 2Q, langsung kita substitusikan P-nya ke dalam sini, atau kita pilih yang Q-nya. Kalau kita pilih Q-nya berarti siapa? Berarti Q itu sama dengan P per 2. Nah, P per 2 itu yang kita masukin ke dalam sini ya, kayak gitu. Jadi nanti ada dua kemungkinan, dan salah satu di antara mereka itulah yang betul gitu ya. Nah, seandainya di sini tuh kita ambil yang P-nya sama dengan 2Q, langsung ya kita bayangkan aja ke situ. Berarti P-nya kita ganti dengan 2Q, berarti 5 kali 2Q kan 10Q ya. 10Q ditambah sama 8Q berapa ya? Berarti 18Q. Apakah ada di sini yang 18Q? Tidak ada. Berarti artinya dia mintanya itu Q-nya yang diambil, kemudian nilainya berapa? P per 2 gini ya, atau setengah P. Nah, inilah yang akan kita substitusikan ke sini. Berarti gimana ya? Berarti 5P ditambah dengan 8 kali Q-nya itu minta diganti sama P per 2. Jadinya berapa ya? 5P plus 8 bagi 2 berapa? 4. Jadinya 4P. Jadi totalnya berapa nih? 5 tambah 4, 9. Berarti hasil akhirnya adalah 9P. Nah, kalau 9P ada apa enggak di sana? Kita lihat dari A sampai E, ternyata 9P itu ada, yaitu jawabannya adalah yang mana? Yang C. Seperti itu ya. Oke, untuk soal yang berikutnya yaitu soal ini nomor berikutnya yaitu nomor 2. Kita baca dulu soalnya. Jika R lebih besar dari 3S dan R, S adalah bilangan bulat positif kurang dari 5, pertanyaannya adalah tentukan berapakah nilai R plus S gitu ya. Opsinya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana supaya kita bisa mendapatkan R plus S. Kita tulis dulu bahwasanya R itu nilainya lebih besar dari 3 kalinya S ya. R dan S itu siapa? R dan S itu adalah bilangan bulat positif yang nilainya kurang dari 5. Berarti kita tulis dulu di sini R dan S itu adalah suatu bilangan bulat positif nilainya kurang dari 5. Berarti siapa kemungkinannya? Kemungkinannya ya berarti kalau nggak 1 ya 2, kalau nggak gitu ya 3, kalau nggak gitu ya 4. Udah. Kalau yang 5 bisa nggak bisa. Kenapa? Karena di sini dia menyatakan kurang dari ya, nggak ada sama dengannya. Jadi 5-nya itu dia tidak bisa masuk ke dalam sini ya, maksudnya ke dalam kriterianya dari R dan S. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih aja langsung ya si si S-nya ya. Seandainya si S-nya itu adalah 1, maka berapakah nilai dari si R-nya ya? Berarti R-nya itu adalah 3 kali S. 3 kali 1 berapa? 3. Kalau S-nya 2, berarti kita masukin juga ke situ. R-nya sama dengan berapa? 3 kali 2, berarti berapa nih? 6. Nah, apakah ini memenuhi? Tidak kan? Kenapa? Karena R-nya di situ dia nggak mau kalau selain 1, 2, 3, 4 ini. Kan di sini dia 6 ya, berarti sudah keluar dari ranah yang diminta ya. Jadi artinya di sini dia sudah tidak memenuhi. Nah, artinya pada saat nanti kita ambil S-nya 3 sama 4 pastinya kan gak memenuhi ya, karena lebih besar lagi nanti hasilnya. Berarti artinya kemungkinannya satu-satunya itu adalah yang ini. Berarti S-nya berapa nilainya? 1, dan R-nya nilainya adalah 3. Jadi kita tinggal masukin ke situ, yaitu R ditambah dengan S, yaitu R-nya itu 3 dan S-nya itu adalah 1. Berarti jawabannya adalah berapa? 4. Nah, mana yang 4 di sana? Dari A sampai E itu jawabannya yang opsinya adalah 4 itu adalah yang D, kayak gitu ya. Baiklah, lanjut kita ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, di sana kita diberikan suatu deret angka. Deretnya adalah seperti itu ya, yaitu 7, 5, 8, 4, 3, 5, 1, dan seterusnya. Nah, ini di sini kita ditanya kira-kira angka berapa yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini. Dan opsinya di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari kira-kira angka berapa yang bisa kita masukkan ke sana yang sesuai dengan pola yang diminta. Nah, awalnya kita cari dulu hubungannya. Kalau ini kita lompat satu-satu gini, apakah sudah ketemu polanya? Ternyata setelah kita bayangkan gitu ya, ternyata kan dia tidak ada polanya ya kalau satu-satu ya. Kalau dua-dua sekarang ini tuju ke sini, lompat gini maksudnya ya. Ini juga nggak ada ininya ya, nggak ada polanya ya kalau dibayangin gitu ya. Nah, sekarang
kita langsung lompat aja ke sini ya. Ini ke sini coba berapa nih, dikurangkan sama 3. Ini ke sini juga dikurangkan sama 3. Berarti ini ada polanya ya, berarti dia lompatnya kayak gitu, lompat 2 gitu ya. Sekarang ini berarti harus lompatnya ke sini. Ini diapain, 5 ke 3 itu dikurangkan sama 2, berarti artinya nanti ini ke sini juga dikurangkan sama 2. 3 kurangi 2 berapa? 1. Berarti artinya hasilnya yang tepat adalah 1. Jadi mana opsi yang tepat di sana? Opsi yang tepat adalah yang